Jamal, kamu daftar beasiswa tapi kok nggak pernah lolos sih gitu. Assalamualaikum, selamat pagi. Aku Jamal, aku mahasiswa S3 di University of Oxford di Inggris. Dan hari ini aku ingin berbagi tentang pengalaman bagaimana aku mendapatkan beasiswa S2 di Jepang. Kebetulan karena perusahaan itu memiliki beberapa kilang minyak yang ada di Indonesia, jadi perusahaan itu memberikan beasiswa bagi tiga mahasiswa asal Indonesia setiap tahunnya untuk studi di kampus di Jepang dimanapun itu, yang paling di Jepang. Jadi prosesnya pada saat itu aku mendaftar melengkapi berkas-berkas yang secara umum ya, seperti TOEFL, motivation letter, mengisi application form, surat rekomendasi dari profesor. Dan pada saat itu karena memang sistemnya di Jepang adalah berbasis lab, jadi mahasiswa Esparca Sarjana di sana akan banyak fokus melakukan kegiatan akademik di lingkup laboratorium, sehingga penting banget ya untuk memiliki surat rekomendasi dari profesor sebelum mendaftar beasiswa maupun mendaftar ke kampusnya. Saat di akhir S1, aku memang sudah memiliki keinginan untuk studi ke luar negeri, tetapi mengingat keterbatasan bahasa Inggris dan sebagainya, aku akhirnya memutuskan untuk melanjutkan S2 di kampus yang tidak berbahasa Inggris. Dan saat itu karena memang secara personal aku memiliki ketertarikan dengan Jepang, kemudian juga memiliki pengalaman mengunjungi Jepang, aku memutuskan untuk mencari beasiswa ke Jepang. Dan awalnya aku hanya mengetahui informasi terkait beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu Monbusho. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau aku bisa mendapatkan beasiswa selain Monbusho, karena pada saat itu Monbusho nampaknya menjadi salah satunya yang sangat memungkinkan bagiku untuk mendaftar beasiswa. Karena untuk beasiswa LPDP, syarat bahasa Inggris aku belum bisa memenuhi, karena waktu itu aku belum bisa mendapatkan skor TOEFL 550 yang merupakan syarat minimal untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian untuk Monbusho, setahu aku tidak ada batas minimal TOEFL, jadi aku rasa waktu itu bisa memenuhi standar minimal untuk beasiswa Monbusho. Tetapi aku juga sempat cari informasi tentang beasiswa lainnya, dan aku melihat ada beasiswa Impact Foundation yang sebenarnya cukup unik ya, karena dalam setahun hanya ada 3 mahasiswa yang lolos. Dan bayangkan bagaimana ketatnya persaingan untuk mendapatkan 3 posisi itu dari entah berapa banyak pendaftar pada saat itu, karena memang banyak sekali peminat untuk studi lanjut ke Jepang. Jadi pada saat itu aku memenuhi semua dokumennya. Beberapa saat kemudian aku mendapatkan panggilan interview yang itu cukup mengagetkan ya, karena pengumumannya tidak diumumkan lewat website, tidak dikirim lewat email, tapi melalui telepon. Jadi saat mendapatkan telepon itu, sebenarnya itu yang ditelepon di rumah, jadi orang tua yang mengangkat telepon, dan orang tua sempat mikir ini apa penipuan ya gitu, jadi sempat gak direspon gitu. Terus baru setelah dari pihak Impact-nya mengkonfirmasi lagi, menelpon lagi, akhirnya oh ini beneran, ini ada panggilan gitu. Dan kebetulan aku juga tahu ada beberapa teman aku yang mendaftar beasiswa Impact dari jurusan yang sama, dan aku tahu mereka itu memiliki IPK yang jauh lebih tinggi daripada IPK yang aku miliki. Tapi setelah aku menanyakan satu persatu ke mereka, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan panggilan untuk interview. Jadi aku sempat berpikir kok bisa aku yang lolos gitu. Padahal kalau mau jujur ya, IPK saat itu ya standar lah, standar nggak kumlot. Terus masuk organisasi juga bukan, prestasi-prestasi lainnya nggak ada sih sebenarnya. Cuma kebetulan memang saat itu aku memiliki beberapa pengalaman menghadiri konferensi internasional, dan juga beberapa pengalaman di sebagai asisten di laboratorium. Yang itu yang menurutku sangat membantu sih, meskipun sebenarnya terlihat sangat sederhana tapi cukup membantu. Jadi ada 10 orang yang dipanggil interview. Dari
10 orang itu semuanya didatangkan ke kantor Impact cabang Jakarta. Lumayan lah waktu itu naik pesawat gratis ke Jakarta. Interviewnya tuh sangat santai gitu di kantor Impact, duduk di sofa, nyaman. Terus yang menginterview itu saat itu 2 orang, jadi 2 orang dari pihak Impact-nya, dan tiap tahun ini berubah-ubah. Pernah tahu dia cerita bahwa sebelumnya itu yang menginterview secara langsung adalah dari pihak Impact Jepangnya, jadi orang Jepang datang secara langsung. Tapi kemarin saat aku diinterview, yang menginterview 2 orang, orang Indonesia, tapi tetap saat interview semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Uniknya lagi, aku tidak menampilkan syarat bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu ada salah satu syarat, yaitu TOEFL, tapi karena aku belum ambil tesnya, jadi waktu itu deadline-nya aku masih ingat ya 16 November, tapi aku tes TOEFL-nya baru setelah tanggal itu. Jadi aku saat pengajuan berkas itu belum mencantumkan syarat bahasa Inggris. Saat itu aku hanya berpikir kalau memang dapat beasiswanya ya kok nggak masalah, kalau misalkan nggak dapat ya sudah gitu, coba yang lain lagi gitu. Aku masih ingat pada tanggal 24 Januari, karena itu bertepatan 1 hari sebelum ulang tahun kakakku, jadi aku ingat tanggal itu, tanggal 24 Januari, hari Jumat, aku mendapatkan email dari Impact yang menyatakan kalau aku dinominasikan jadi salah satu penerima beasiswa Impact. Itu setengah tidak percaya gitu, karena bagaimana bisa kok aku yang dapat gitu. Padahal saat mendaftar banyak sekali orang-orang yang cukup memandang sebelah mata gitu, yang ada yang bilang, Jamal mau daftar beasiswa ya ke Jepang ya, oh itu susah kok beasiswanya, aku aja dulu nggak bisa dapat gitu. Jadi seolah-olah aku aja nggak dapat, apalagi kamu gitu. Ada juga yang lain, ada beberapa orang yang menyampaikan, Jamal kamu daftar beasiswa tapi aku nggak pernah lolos sih gitu. Jadi emang karena selama S1 aku sering gitu daftar beasiswa, summer course, short course, atau program-program seperti itu, tapi tidak ada satupun yang lolos. Dan alhamdulillah waktu itu aku dinyatakan menjadi salah satu penerima beasiswa Impact, dan aku bisa bilang bahwa pengalaman studi selama di Jepang menjadi salah satu pengubah cara berpikir aku, mengubah bagaimana aku melihat sebuah permasalahan, dan bagaimana aku beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena memang di Jepang sendiri lingkungannya sangat berbeda. Jadi itu singkat cerita tentang bagaimana aku bisa mendapatkan beasiswa S2 di Jepang melalui beasiswa Impact. Kalau ada teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa komen di bawah, atau bisa juga DM melalui IG aku @jamalema, dan nantikan sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum.